Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satria Hafiz dari Prodi Sistem Informasi, ingin mengerjakan tugas 2 praktikum basis data. Praktikum kali ini menggunakan SMP ya. Tugasnya yaitu ini berdasarkan entity relationship diagram layar di atas, silakan Anda buat ke dalam basis data MySQL atau MariaDB yang ada pada SMP dengan tabel dokter, pasien, administrator, pasien dokter, daftar, dokter admin, dan rincian atribut yang sesuai. Langsung saja kita buka SMP-nya. Jadi di bagian ini saya sudah start ya. Saya membuatnya di sini menggunakan CLI. Jadi kita masuk ke shell. Tentu saja kita masukkan perintah tersebut. MySQL. Kita membuat database terlebih dahulu ya. Memasukkan perintah ini, create. Kita membuat database-nya terlebih dahulu ya. Kita create. Database tugas 2. Karena di sini saya sudah membuat ya sebelumnya, kita lanjutkan saja, berarti yaitu use tugas 2. Oke, sekarang kita lanjut untuk membuat tabel administratornya ya. Kita masukkan perintah berikut. Baik, sedikit penjelasan dari saya sudah saya pelajari dari browsing-browsing di internet. Ini singkatan dari integer yang digunakan untuk menyimpan data bertipe bilangan bulat tanpa angka desimal. Nah, untuk yang auto increment ini, ketika kita menemukan data baru ke tabel administrator misalnya, ID admin akan otomatis bertambah tanpa memerlukan input manual. Dan primary key ini akan memaksimalkan setiap nilai di kolom tersebut bersifat unik dan tidak ada duplikat. Untuk varchar singkatan dari variabel karakter yang digunakan untuk menyimpan data berupa teks dengan panjang yang bervariasi ya. Di sini tertera 50, maka nama admin ini bisa diinput sebesar hingga 50 karakter. Dan time digunakan untuk menyimpan data berupa waktu. Oke, baik, sekarang kita lanjut untuk membuat tabel dokternya ya. Baik, sekarang kita lanjut untuk membuat tabel pasien beserta atributnya ya. Untuk kolom jenis kelamin, kita menggunakan enum sehingga hanya dua nilai yang diizinkan, yaitu L sebagai laki-laki dan P sebagai perempuan. Oke, maaf, di sini ada error ya.
errornya di auto increment. Pertama, di sini saya salah, typo kurang ND, dan di sini ya kurang. Tabelnya mari kita masukkan konfigurasi ya ulang ya. Mohon maaf ya kawan-kawan. Oke, langsung saja kita buat tabel berikutnya, yaitu tabel pasien dokter. Di sini reference untuk menentukan kolom mana yang akan digunakan untuk hubungan antara dua tabel. Dan memastikan data yang ada di pasien dokter sesuai dengan data yang ada di pasien. Oke, kita lanjut sekarang untuk membuat tabel dokter admin. Tabel dokter admin menghubungkan dokter dengan administrator yang mengelola mereka dengan tambahan atribut ID data ya. Baik, di sini terjadi error lagi, itu saya telah typo untuk ID dokter ya. Mohon maaf sebelumnya. Kita akan ulang lagi. Oke, sekarang kita membuat tabel daftar ya. Tabel daftar untuk menyimpan data pendaftaran pasien oleh administrator yang menghubungkan pasien dengan administrator yang mendaftarkannya. Oke. Yang terakhir, di sini kita coba menambahkan data ke tabel pasien ya. Beberapa data pasien kita tambahkan sekaligus ke dalam tabel pasien. Kita akan menggunakan perintah insert fungsi utama dari insert into ini untuk menambahkan data ke dalam tabel basis data. Dan menyimpan data untuk analisis lebih lanjut. Oke, sekarang semuanya sudah saya input ya. Untuk tabel dan atributnya, kita sekarang ke bagian desain. Kita klik di MySQL di admin.
Sini sudah ada ya untuk database tugas 2 kita. Di sini juga sudah sesuai dengan tugas yang diberikan oleh tugas 2. Admin, administrator, daftar, pasien. Sekarang kita bagian desain. Lalu di sini kita sesuaikan ya dengan tugas yang ada. Admin, Oke, di sini sudah selesai ya. Untuk penghubungan garisnya pun sudah sesuai. Kita balik lagi ke shell ya. Kita akan uji apakah yang saya kerjakan sudah benar atau tidak. Kita masuk ke shell. Kita masukkan perintah berikut, SQL. Lalu kita klik ke database. Use tugas 2. Selanjutnya kita lihat data pasien yang kita buat apakah sudah terbaca. Kita ketikkan perintah berikut, select. Di sini sudah sesuai ya. Data pasiennya sesuai apa yang tadi saya input. Dan merujuk pada panduan praktikum tugas 2 basis data, saya akan mencoba untuk mengetikkan perintah untuk menampilkan jenis kelamin tertentu. Seperti ini perintahnya yang saya lihat dari praktikum, yaitu select. Misal kita hanya ingin menampilkan pasien dengan jenis kelamin perempuan saja, coba kita klik enter. Namun apabila kita ingin menampilkan pasien dengan jenis kelamin laki-laki saja, kita tinggal ubah saja di kolom jenis kelamin seperti ini menjadi L. Maka dia akan menampilkan sesuai apa yang kita ketikkan di sini, yaitu laki-laki. Sudah sesuai ya, jadi saya rasa sudah cukup untuk membuat basis data dengan menggunakan SAMP ini di MySQL. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah-salah kata atau salah dalam saya mengerjakan tugas ini. Kalau ada salah bisa langsung diberitahu saja di kolom komennya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.